menuntut janji daripada Bapak Presiden Prabowo yang dimana dalam pidatonya pada Hari Buruh tanggal 1 Mei beliau mengatakan bahwasannya beliau membersamai rakyat dan beliau menindaklanjuti para koruptor yang mencuri uang negara itu sendiri. Maka Bapak Presiden Prabowo, kami tantang Bapak untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Oke ya, halo teman. Kali ini saya sedang berada di Jalan Palmerah Timur. Saya akan coba memantau untuk situasi di sisi Jalan Gatot Subroto yang ada di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. Kalau yang seberang itu Kecamatan Bendung Hilir, Jakarta Pusat namanya, ini pun Jakarta Pusat. Jadi saya perhatikannya untuk suasana sini terpantau kondusif teman. Untuk transportasi umum dan kendaraan pribadi dia juga lancar aja lewat dari jalan Gatot Subroto teman, Tanah Gatot Subroto ya. Tadi saya kan jalan dekat Manggala Wana Bakti itu, ternyata bus Transjakarta dia berhenti sana ya, tapi bus stopnya tidak ada teman. Pokoknya pas di plang yang warna hijau itu ada ada bus yang berhenti. Ini saya tidak nge-live ya. Kalau kata orang, live aja lah kata gitu, biar berbanyak yang nonton. Enggak lah ya, saya nggak gitu teman. Pokoknya ini hari apa ya? Hari Selasa ya. Hari Rabu tanggal 3 September. Sampah ya lumayan terkoordinir atau ya dibuang tidak berserakan. Memang nggak ada tempat sampah sih sini. Tapi kalau misalnya naik motor harusnya bawa aja plastiknya. Baru kalau menemukan tempat sampah ya buang aja sampahnya di tempat sampah ya. Ada orang. Oke, saya baru tahu teman, kenapa untuk stasiun Palmerah itu bau ya. Karena ada tempat sampah di sisi samping stasiunnya ya, dekat sisi DPR. Nah, ini lalu lintas terpantau lancar-lancar aja. Saya akan jalan kaki ke arah Gerbang Pemuda lah ya, halte Gerbang Pemuda. Bagus lah ya kalau lalu lintas lancar. Saya waktu itu udah dari sini, enak banget ya. Ternyata malah ditutup. Kalau saya pengen mencari tahu gimana situasi depan DPR. Jadi pada waktu itu di jalan sana, di bagian tengah itu dijaga oleh Brimob ya, sama di ujung sananya lagi arah sisi JPO. Nah, ini pun udah mulai dihilangkan ya untuk graffiti atau tulisan-tulisan gak jelas. Ini masih ada. Saya kemarin kan naik bus Transjakarta, lewatnya di sana teman-teman ya, ada orang yang nyebrang dari tol. Menurut saya itu mereka terlalu nekat banget ya, mengganggu lalu lintas yang ada di tol. Gimana kalau tabrakan beruntun? Itu bisa membahayakan ya, tabrakan gitu. Untung aja keadaan jalan sepi dan mungkin orang juga tahu ya, memahami gimana kondisi. Ini saya nge-live atau gimana ya namanya? Nggak usah lah ya. Tadi saya sudah ngomong, buat apa nge-live? Nah, ini angkut-angkut dari Senen, dari Kampung Melayu ya. Kampung Melayu Senen. Dia membawa orang lah kelihatannya ya.
masa, tapi nggak tahu di mana diletakkan mereka. Dan ini ada beberapa yang melipir lah istilahnya ya, atau menyingkir untuk mobil-mobilnya ya. Ini ada gerbang tol Pejompongan. Ya inilah yang waktu itu dibakar, sama yang sana ya, arah pertamburan sana. Ini gosong kalau kalian bisa lihat teman, yang dekat warna biru-biru. Nah ini juga hilang ya. Saya waktu itu hari apa dia? Pokoknya saya mantau ada orang yang berdiri baju warna merah teman. Kayaknya sih itu Intel dia ya. Kalau menyuarakan pendapat sih yang benar-benar aja sih ya. Jangan apa, saya mengedukasi teman jangan melebihi dari jam 6 sore ya. Karena itu batasnya. Ini bekas bakar-bakar nih. Mungkin saya akan naik bus itu nanti ya, untuk arah pertamburan. Karena saya pengen ke Pik. Nah ini DPR. Ya DPR ini dia mempunyai solar cell ya untuk penerangan. Nah kalian bisa lihat. Oke. Oh ternyata bus itu dia melayanin penumpang sana ya. Mungkin dia MPR 2 atau ya nama titik apanya ya. Kalau kita bukan tim live. Ini ada angkut-angkut. Sayang banget sih ya kalau orang bakar-bakar fasilitas. Mereka nggak mikir ya, untuk memperbaiki itu aja pasti ngeluarin biaya. Jadi sana itu banyak tentara. Sini tidak diletakkan polisi, karena tentara itu letaknya netral ya. Kalau polisi mungkin orang masih belum apa nama itu, belum mereda lah ya kebenciannya. Karena media sosial itu teman, provokatornya apa ya, provokasinya terlalu apa ya namanya, secara masif. Karena orang Indonesia pun gampang terprovokasi ya. Ini 1B dia menuju ke arah Palmerah. Di dunia sekarang kecanggihan media sosial ada di mana-mana, orang semua punya HP. Jadi kalau per orang provokator ya itulah ya. Jadi kayak kemarin kejadiannya dimulai dari tanggal 29. Nah itu masih belum terlalu apa banget. Tapi semakin malam ya teman, dia juga apa ya, semakin kacau karena ada provokator. Ada orang ngeliatin saya tapi saya nggak saya sapa ya. Kita fokus aja merekam teman. Tapi tadi saya lihat banyak angkot sana. Bisa jadi itu masa bayaran namanya. Ini masih lancar. Kalau ini kan enak ya teman, saling berbagi ya. Ada demo di sini, suasana lancar, semua bergerak kan bagus ya. Daripada kemarin kan mencekam kan bodoh banget teman. Nah kayak gini kan bagus, namanya unjuk rasa ya. Tapi saya memberikan saran ya kepada pemerintah ya, ataupun DPR sebagai legislatif. Mereka membuat kayak suatu perangkat ya untuk merekam ya. Jadi mereka bisa untuk mendengar orasi massa dari gedung ya, gitu. Kayak gitu teman. Ini kan dari pagar ke sana jauh banget ya. Emang agak lain sih untuk DPR kita. Ini ada jalan lagi tuh.
aksi damai kelihatannya ya. Lebih daripada itu teman-teman semuanya, kita harus menjadikan agenda ini sebagai suatu momentum kesadaran politik bahwa kita harus betul-betul peka terhadap situasi politik, ekonomi, dan demokrasi. Ini kebanyakan orang nge-live pakai TikTok ya. Saya akan coba lihat teman. Beberapa pekan kemarin, bangsa Indonesia, potret demokrasi kita diwarnai oleh kericuhan, TikTok ya. diwarnai oleh saling membenturkan antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Hal tersebut sebagai imbas atas kebijakan pemerintah yang menindas masyarakat, teman-teman semuanya. Kejadian di Pati tidak terlepas bisa daripada kebijakan DPP GMNI. Kita pengen mengawal demokrasi yang substansial dan kita menolak tindakan-tindakan anarkisme yang merusak fasilitas umum dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Prabowo pada beberapa hari kemarin juga telah menyampaikan perihal yang sama, melarang dan menghimbau agar publik, teman-teman yang berorasi, teman-teman yang melakukan demonstrasi untuk tidak juga merusak fasilitas umum. Tetapi satu catatan penting yang ingin kita berikan kepada negara maupun Presiden Republik Indonesia. Oke, kita tidak akan merusak fasilitas umum, tetapi Anda juga menyampaikan kepada pihak swasta, pihak investor asing untuk tidak merusak lingkungan kita, teman-teman semuanya. Jangan sampai pemerintah berat sebelah, jangan sampai hukum tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya, teman-teman semuanya. Hari ini kita lihat, teman-teman, hasil putusan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan satu amar putusan, yakni pelarangan terhadap eksploitasi pulau-pulau kecil, terluar, dan tertinggal. Namun perihal tersebut, teman-teman, ada salah satu raksasa perusahaan besar di negara ini yang kemarin baru mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Yang bersangkutan telah melawan putusan MK, yakni terus melakukan pengerukan pada wilayah-wilayah terkecil dan wilayah-wilayah terluar. Alasannya apa? Alasannya untuk mensuksesi proyek strategis nasional. Jangan kemudian perampokan, penghancuran lingkungan mengatasnamakan proyek strategis nasional. Itu namanya pencuri namanya. Sehingga kehadiran kita di sini berbangsa satu, kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bahasa tanpa kebohongan dan tanpa kemunafikan. Kawan-kawan dan masyarakat seluruh Indonesia, kami sampaikan bahwa hari ini GMNI menuntut adanya reformasi di dalam tubuh Polri, kawan-kawan. Sebab kami sampaikan kepada bapak-bapak yang di belakang, hari ini berapa banyak jumlah kawan-kawan kita yang mati. Abang Gojek juga masih sama. Hari ini Abang Gojek itu tidak bukan representasi daripada mereka, kawan-kawan. Hari ini Abang Gojek sebagai rakyat yang tertindas. Hari ini kita sama-sama kita lihat, kawan-kawan, ojek online hari ini mati dilindas oleh polisi-polisi, kawan-kawan. Maka hari ini kita tuntut untuk adanya reformasi birokrasi di dalam tubuh Polri. Karena menurut kami, hari ini kita lihat kepolisian Republik Indonesia terus bersembunyi di balik kata oknum. Satu hari satu oknum, satu minggu satu kompi. Maka dari mulai hari ini kami menyatakan kami tidak percaya Polri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
yang lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk orang yang jualan sini diborong ya. Merdeka! Ada orang yang biayain. Merdeka! Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, hari ini kita bersama-sama mengepangkan tangan, kita teriakan merdeka. Tetapi apa kawan-kawan? Jadi saya nggak bisa nge-live ya, karena sinyalnya buruk sini. Kemerdekaan itu, teman-teman, kemerdekaan itu bukan milik kita, tetapi apa? Milik para kaum koruptor yang ada dalam sana, kawan-kawan. Maka hari ini mari kita bersama-sama menuntut kemerdekaan yang sebenarnya. Seperti apa, kawan-kawan? Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan ada tragedi yang begitu memberikan duka kepada bangsa Indonesia, di mana masyarakat, mahasiswa menyuarakan hak-haknya yang di mana mereka rasa tertindas, kawan-kawan. Tetapi apa, kawan-kawan? Kita dicoba untuk dibungkam. Karena apa? Kita dipaksakan hidup di negara yang sedang tidak sehat ini, kawan-kawan. Maka mereka di dalam sana tidak sepatutnya kita menyebut mereka perwakilan rakyat, kawan-kawan. Tetapi apa? Mereka adalah pengkhianat rakyat. Apa, kawan-kawan? Pengkhianat rakyat. Mereka dibalik daripada aktor-aktor, mereka melindungi oligarki. Kawan-kawan, kita sendiri menyaksikan di daerah-daerah terpencil banyak sekali tambang-tambang nikel, perusahaan-perusahaan lagi yang dimana menghancurkan ruang hidup dari para masyarakat kecil itu, kawan-kawan. Beberapa hari yang lalu, di mana di Halmahera ada 11 masyarakat Malasangaji yang dimana, kawan-kawan, mereka ditangkap oleh abang-abang kepolisian, yang dimana kita melihat bahwasannya pakaian mereka yang mereka pakai itu didapat daripada kita, gaji yang mereka makan diberikan oleh masyarakat. Tetapi apa? Dengan sewenang-wenangnya mereka menindas masyarakat adat. Wah, abang-abang kepolisian, kalian adalah masyarakat itu sendiri. Seharusnya abang-abang kepolisian membersamai kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat itu, bukan kalian membungkam kami. Setuju, kawan-kawan? Maka di hari ini juga kami menuntut janji daripada Bapak Presiden Prabowo, yang dimana dalam pidatonya pada hari buruh tanggal 1 Mei beliau mengatakan bahwasannya beliau membersamai rakyat dan beliau menindaklanjuti para koruptor yang mencuri uang negara itu sendiri. Maka Bapak Presiden Prabowo, kami tantang Bapak untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Setuju nggak, kawan-kawan? Sekali lagi kami tantang Bapak Presiden Prabowo untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Nggak usah tunggu lagi para bangsa di dalam ini, karena mereka tidak becus untuk menyampaikan, untuk mengawal aspirasi masyarakat itu, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Kami juga meminta kepada Pak Presiden Prabowo agar segera sahkan undang-undang hukum adat. Undang-undang hukum adat bukan saja baru hari ini disuarakan, kawan-kawan, tetapi sudah beberapa tahun lalu sudah menyuarakan terkait dengan undang-undang hukum adat. Tetapi sampai pada saat ini tidak ada DPR maupun Presiden itu sendiri menindaklanjuti terkait dengan undang-undang hukum adat itu sendiri, kawan-kawan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita masyarakat adat. Apa dibalik kepentingan para
bangsa di dalam sana kawan-kawan. Apakah mereka takut ketika mereka sahkan undang-undang hukum adat akan merugikan bagi mereka sendiri? Ini yang patut dipertanyakan kawan-kawan. Saya sedikit mengutip daripada nasihat Bung Karno bahwasannya perjuanganku akan mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu akan sulit karena melawan bangsamu sendiri. Maka kawan-kawan, ini yang kita lihat, kita melawan bangsa kita sendiri kawan-kawan. Kita melawan penguasa-penguasa di dalam sana kawan-kawan. Dan ini kita sebagai mahasiswa, masyarakat tidak lagi diam dan terbungkam atas ketidakadilan yang terjadi di tanah ini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Maka sebelum saya mengakhiri orasi singkat saya di siang hari ini, saya mengutip dari salah satu tokoh revolusi kita, Tan Malaka, bahwasanya lebih baik saya diasingkan daripada saya harus menyerah ke dalam kemunafikan di tanah ini kawan-kawan. Mereka hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, Gantian yang demo ya. sebelumnya satu berangkat. Kawan-kawan harus berapa ke belakang mulai kemarin. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah berjalan dan juga melakukan orasi-orasi secara ilmiah juga dari kader-kader Gemeni yang sudah kita dengar langsung teman-teman. Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal juga sudah menyampaikan orasinya. Maka untuk itu akan lebih indah lagi kita memberikan waktu kepada teman-teman kita juga yang ada di Cipayung Place yang akan menyampaikan orasi-orasi mereka juga untuk membersamai kita dalam hal menggeruduk gedung DPR hari ini teman-teman. Apakah kita sepakat? Apakah kita sepakat? Oke, baik. Untuk teman-teman, untuk kita bergantian dan turun ke panggung. Siap. Baik, kami sampaikan kepada teman-teman Gemeni dalam semangatnya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, siang ini panas banget tadi kita bersama di sini di depan kantor yang paling lemah, yang paling tidak punya mental di Indonesia. Karena apa? Salah dewan dari perwakilan kita sudah mengolok-olok semua masalah Indonesia. Tolong, kawan-kawan, mereka sangat-sangat tidak punya mental sehingga sangat singkat berkolok kata-kata mereka. Sama aja baik lagi ya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai aksi kita pada siang hari ini, alangkah lebih singkatnya kita semua bernyanyi bersama. Baik teman-teman Gemini, kita bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia airku, anakku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu di tubuhku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama Indonesia Raya. Kasih semangat kawan-kawan. Banyak orang berjuang. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa.
terjadi pada bangsa kita sendiri, di mana ketika menyuarakan suara-suara yang seharusnya menjadi aspirasi dan masukan bagi negara, justru malah dibahas dengan kekerasan yang seperti terjadi pada akhir-akhir ini. Kawan-kawan kita sudah banyak menjadi korban, akan tapi siang ini kita membuktikan bahwa kita masih berdiri kokoh di tengah panasnya dari matahari, bahwa kita bersama-sama mereka bertahan untuk menyuarakan suara rakyat. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Baik, untuk orasi membuka akan dibawakan oleh salah satu menteri kami Jakarta kepada saudara Ahmad Yani. Orasi Bapak. Salam. Apa? Di mana kawanku, di mana kawanku, datang kembali bawa perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan biarkan siang ini melemahkan kita. Jangan biarkan suasana ini melumpuhkan rasa dari girah semangat kita. Tapi harusnya hari ini menjadi suatu kebanggaan bahwa nyatanya masyarakat telah menyaksikan kita tidak hilang dari baris perjuangan. Kita hadir di sini, kita tampil di sini untuk menjadi satu bagian dari bagian besar perlawanan, yaitu ingin memberikan pernyataan tegas kepada Dewan Pengkhianat Rakyat atas apa yang mereka lakukan selama ini. Teman-teman mahasiswa, hari ini saya ingin mengingatkan dalam sebuah kutipan dari seorang yang sangat mengerti tentang kepemimpinan, bahwasanya pemimpin itu harus terakhir yang paling pemimpin itu harus terakhir yang boleh dia makan. Yang boleh makan terakhir adalah pemimpin. Yang artinya bahwa tidak boleh ada kepemimpinan yang mengambil terlebih dahulu sebelum rakyat itu sendiri. Di balik itu, rakyat adalah tempat di mana perjuangan akan selalu ada, baik dari masa dahulu sampai masa sekarang. Maka oleh karena itu, marilah kita menyatukan kekuatan kita, menyatukan kekuatan aktivis kita dan kemahasiswaan kita untuk selalu mengawal, selalu untuk kemudian berdiri di barisan paling depan memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia. Semangat kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Oke, terakhir dari saya sebagai penutup, bahwasannya hari ini teman-teman yang ada di DPR, bukan teman-teman ya, iblis-iblis yang ada di DPR ini, mereka ini selalu saja menyebuli kita dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Maka dalam bentuk turun ke jalan dan aksi solidaritas ini bersama kawan-kawan Cipayung, kita menunjukkan bahwa Cipayung belum kehilangan idealismenya, bahwa Cipayung masih terus mengawal, bahwa Cipayung masih ingin memperlihatkan ketegasannya di jalan. Hari ini masyarakat melihat Cipayung hilang, tapi hari ini KMNI dan kami membuktikan bahwa kita bersama rakyat. Hidup mahasiswa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan orasi saya kawan-kawan, mari kita angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Angkat kawan-kawan. Sebagai bentuk perlawanan kita kawan-kawan. Salam pejuang, pemikir pejuang. Merdeka! 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 Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini,
perlu kami sampaikan bahwa kami hadir hari ini di sini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Kami hadir di sini atas dasar ketidakpecusan Dewan Perwakilan Rakyat, kawan-kawan semua. Bahwa melihat situasi dan kondisi hari ini, kawan-kawan, banyak problematika, banyak hal-hal yang perlu dievaluasi dalam kinerja DPR RI itu sendiri, kawan-kawan. Mereka menaikkan tunjangan DPR, kawan-kawan, di tengah kesengsaraan rakyat, kawan-kawan, di tengah tunjangan buruh yang minim, kawan-kawan. Walaupun sudah dihentikan, kawan-kawan, tetapi ini perlu kita sampaikan sehingga hal-hal ini kemudian tidak terulang kembali, kawan-kawan. Juga mengenai ekonomi kita hari ini, kawan-kawan, di tahun 2025 ekonomi kita di angka 5, ke atas, kawan-kawan. Tetapi apakah hari ini kita sudah merasakan dampak daripada kenaikan ekonomi tersebut, kawan-kawan? Oh, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, kawan-kawan. Kalau Bung Karno mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur itu harus privasi Bung Karno-nya harus terpenuhi, kawan-kawan. Bagaimana kita berdikari secara ekonomi, kawan-kawan. Tapi hari ini faktor lingkungan kita, kawan-kawan, dikooptasi oleh pihak-pihak asing, kawan-kawan. Dan yang sangat kita sayangkan juga, kawan-kawan, ini kemudian diamini oleh pemerintah Republik Indonesia, kawan-kawan. Ini perlu kita sampaikan sehingga ini menjadi atensi bersama kita, kawan-kawan. Mungkin itu saja, kawan-kawan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka! 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 Oke, baik, kawan-kawan. Untuk orasi dari kami setelah ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ada ketua, kami persilakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Sebelum kita memulai, kita hentikan cipta sebentar, kawan-kawan. Kita doakan para korban kebiadaban, para korban kerusuhan, para korban yang tidak bersalah, yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Saudara Afan, Mas Abai dan lain-lain. Mengeningkan cipta, kita mulai. Kita doakan. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kawan-kawan semua, sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bendera merah dan putih yang kita perjuangkan selama ini hari ini bertemu dengan GMNI Bung Samar dan bertemu dengan putihnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Takbir! Merdeka! Hari ini, kawan-kawan, persatuan kita terbentuk dari penindasan yang dilakukan oleh para perwakilan, para pejabat yang semena-mena, yang kemudian meningkatkan tunjangannya di tengah betapa rendahnya kondisi ekonomi masyarakat pada hari ini. Kawan-kawan semua tahu 800 triliun anggaran untuk daerah hari ini dipotong menjadi 600 triliun, sehingga daerah-daerah semuanya menaikkan pajak, kawan-kawan, sampai 100%, sampai 200%, bahkan ada yang 1000%. Gila apa gila itu? Hari ini, kawan-kawan, daerah-daerah menjerit, banyak yang kebagian, kemudian efek dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak, sangat-sangat tidak sesuai dan tidak mensejahterakan rakyat. Kawan-kawan semua, hari ini kita menyampaikan pendapat di sini, menyampaikan tuntutan di sini. Sampai hari ini, kawan-kawan, belum ada satupun kebijakan yang merupakan buah dari perjuangan kita. Betul? Hari ini semua fraksi yang ada di dalam baru mengatakan kami sepakat tunjangan rumah dihapuskan. Tapi sudah dihapus belum, kawan-kawan? Sudah dihapus belum? Semua yang di dalam bicara, kami sepakat menghapuskan tunjangan-tunjangan lain. Tapi sudah dihapus belum, kawan-kawan? Sudah dihapus belum? Makanya sampai kemudian kebijakan zalim ini diberhentikan, sampai kemudian tunjangan-tunjangan tidak penting ini diberhentikan, kita akan terus bersuara, kita akan terus mendorong, kita akan terus menyuarakan bahwa penghamburan uang-uang rakyat ini harusnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Sepakat?
Hari ini kawan-kawan semua, betapa besar anggaran di DPR RI ini ketika orang-orangnya kemudian tidak mendengarkan suara-suara rakyat. Kita juga menyuarakan pemerintah harus cepat mengesahkan undang-undang perampasan aset, betul? Kalau perlu, Presiden Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset. Sepakat? Sepakat. Perpu perampasan aset, kawan-kawan, yang sudah pernah dulu dibuat, ini dalam kondisi genting. Kalau seperti ini terus negara, kita akan buat genting terus ini, kawan-kawan. Sepakat? Keluarkan Perpu perampasan aset. Sepakat? Kita juga menyoroti, kawan-kawan, represivitas yang dilakukan kemarin sungguh tidak berkemanusiaan. Sepakat? Sepakat. Oleh karena itu harus ada reformasi, harus ada pembenahan SOP, dan kemudian peningkatan kualitas dari SDM aparat penegak hukum. Sepakat? Sekali lagi kawan-kawan semua, kita berdiri di sini, panggilan hati, panggilan nurani, menjawab pernyataan-pernyataan founding father kita dulu, kawan-kawan. Bung Karno mengatakan bahwa tidak akan berubah suatu keadaan bangsa kalau bangsa itu tidak berubahnya. Bahkan hari ini kita di sini dan juga saudara-saudara kita di tempat lain bukanlah kemudian memperjuangkan kepentingan daerahnya, tapi untuk mempentingkan kepentingan Indonesia yang lebih luas. Betul? Kami ucapkan selamat datang juga kepada kawan-kawan kami yang lain dari OKP, kawan-kawan semua. Ada masa tambahan bahwa perjuangan ini masih terus panjang, bahwa perampasan aset harus segera disahkan. Kalau ini kawan-kawan, biarkan masyarakat yang merampas aset anggota dewan. Kalau dibiarkan, maka masyarakat akan bergerak, maka people power akan bergerak, maka masyarakat yang akan menghukum anggota dewannya. Sepakat? Sepakat. Oleh karena itu, hari ini kita terus menyuarakan, tidak berhenti di sini, tidak berhenti untuk terus menyuarakan, dan kemudian kita akan berusaha untuk terus konsisten, menghimpun massa yang lebih banyak, menggalang kekuatan yang lebih banyak, bersama dengan masyarakat turun di jalan, menyuarakan kepentingan rakyat. Sahkan undang-undang perampasan aset. Sahkan undang-undang perampasan aset. Sepakat. Tolak tunjangan DPR RI. Yuk, sepakat. Mungkin itu yang bisa disampaikan kawan-kawan. Terima kasih atas perjuangan, atas kebersamaan. Harapannya semua ini kita lakukan, semua ini bisa panjang kebersamaan kita, perjuangan kita untuk rakyat Indonesia, untuk NKRI yang kita cintai. Ini luhuak Rabbul Taqwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Merdeka! Oke, kayaknya kita udah selesai namanya. Cuma kepo aja sih. Ya, saya mau menuju ke Rapik lah namanya. Saya rasa untuk mereka sudah menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat namanya. Misalnya kayak perampasan aset sama tunjangan-tunjangan DPR ya, itu dia diutarakan atau disampaikan tadi namanya. Sama kayak ya gaji itulah namanya, kayak tunjangan rumah gitu lah. Jadi sebenarnya tunjangan itu termasuk di apa itu namanya, di gaji lah namanya, tapi ya mereka sendiri mengakuin kalau tunjangan itu bukanlah gaji gitu ya. Oke, maksud saya mereka itu adalah DPR ya. Oke, saya harap semoga dengan penyampaian dari teman-teman kita mahasiswa ini namanya, untuk pendapatnya didengar oleh DPR dan segera diterapkan. Tentu kayak Pak Prabowo harus berani juga ya, kayak Pak Jokowi ya namanya. Walaupun memang Pak Jokowi belum disahkan. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kemerdekaan, kawan-kawan. Saya dengar dulu ya sebentar ini ya. Jadi baik, terima kasih orator-orator sebelumnya yang telah menyampaikan aspirasi-aspirasi yang telah diberikan agar upaya tersebut bisa diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mencemari konstitusi pada hari ini, kawan-kawan. Mungkin daripada itu, kawan-kawan, kita selaku mahasiswa yang intelektual, dengan itu kita menyatakan bahwasannya hari ini kita adalah
satu dari bagian yang menghancurkan DPR untuk dan tidak menyelesaikan pekerjaan mereka, kawan-kawan. Mungkin daripada itu, kawan-kawan, hari ini negeri ini banyak yang ditindak oleh pergerakan-pergerakan yang cukup liar, kawan-kawan. Banyak yang tunggangi, kawan-kawan. Bahwasan hari ini pergerakan internal bisa kita lihat, bisa kita hui yang tidak sesuai oleh pekerjaan pemerintah itu sendiri, kawan-kawan. Ingat, ada satu akademi hukum mengatakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah bagian dari suara Tuhan. Ingat itu, kawan-kawan. Pada siang hari ini menjelang sore, saya akan membukakan DPR. Kenapa? Biar Jasisia dua kali hukum harus tetap ditegakkan, kawan-kawan. Karena hukum itu adalah equality before the law. Di mata hukum kita sama, kawan-kawan. Maka hari ini jangan pernah takut, kawan-kawan. Kalian adalah kawan-kawan kita berikutnya yang akan menjadi anak bangsa yang berintelektual. Ingat itu, kawan-kawan. Saya hanya menyampaikan kritikan, maka yang adalah bentuk kesalahan dari pemerintah. Sampaikan aspirasi ini. Terima kasih. Oke, terus berikut. Saya mau kepik ya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang lawan. Baik tuan-tuan, mari kita takut orang bergerak dari kami pemerintah di Jakarta kepada kami pergerakan. Ya, pokoknya kita sampai sini aja lah, non. Panas banget ya. HP kita ini udah hampir terbakar. Nah, kalau ini kan jelas ya untuk orasinya ya. Kalau kemarin-kemarin kan ditunggangin. Nah, kalau demo gini kan saling toleransi kan bagus ya. Ada kendaraan yang bisa lewat, orang demo lancar, kan bagus ya. Tapi nggak tahu ya, jangan sampai ini melebihi dari jam 6. Kalau udah melebihi itu udah kacau ya demo. Karena tertiban untuk demo itu sampai jam 6 ya, jam 6 maghrib. Oke, saya akan nunggu bus bus Transjakarta 8N ya. Wah, bapak ini ngerusuh dia ya. PBHMI Bungkam. Oke, saya sudah pastikan untuk demonya bagus ya. Jadi kita kali ini akan menuju ke arah Pikinuman. Nanti kita transit di Pertamburan. Dan polisi pun tidak banyak di sini, hanya beberapa aja ya, menjaga ketertiban supaya motor-motor tidak berhenti di depan orang yang lagi demo ya. Dan Bapak TNI ada di dalam. Jadi sampai sini, sampai jumpa. Semoga yang terbaik lah yang terjadi di Indonesia ini namanya. Jangan sekedar formalitas saja ya. Sama bahkan saya perhatikan Pak Prabowo sudah mulai untuk menyampaikan untuk segera disahkan lah ya untuk undang-undang perampasan aset ya. Saya rasa semoga itu tidak hanya sekedar dokumen saja ya. Amin. Kita naik ini teman ke Pertamburan ya. Di belakang aja ya. Nah, kayak gini kan enak ya, masyarakat bisa beraktivitas tanpa terganggu ya. Nanti kalau malam saya berdoa semoga damai-damai aja. Jangan sampai jam 6 lah pokoknya demonya ya. Karena batas demo jam 6. Nah, bapak-bapak polisi. Ini ada
Grab, Gojek, atau apalah itu ya. Tukang jualan pun bersatu sini. Ada yang nongkrong-nongkrong. Nggak tahu apa siapa tahu itu Intel ya. Nah, ini bapak-bapak TNI, dia berjaga di dalam. Tadi saya dari stasiun Palmera ya, cuma saya tidak merekam. Sana terpantau suasana kondusif dan lancar. Nanti saya tunjukin ya untuk menuju ke arah stasiun Palmera. Ini ada orang yang berdatangan, mungkin kreator lah ya, ataupun media. Nah, sini ya ke stasiun Palmera. Kita mau ke PIK nanti, mau naik S61 apa bukan itu ke Alam Sutra ya, T31 sorry, salah ngomong. Kalau S61 itu ke Alam Sutra, kalau T31 itu dia ke PIK 2 via Asia Afrika. Sebelum meninggalkan bus, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Setahu saya busnya dia mampir di halte, tapi dia ke sana ya, halte sebelah. Emang nggak bisa ada pembatas. Kebayoran, Petamburan, via Asia Afrika. Please check. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bus Transjakarta. Untuk kemarin saya kesini kapan tuh ya, hari Minggu ya, lampu lalu lintas masih rusak ya, sekarang udah bagus. Disabilitas, balita, ibu hamil, dan pelanggan yang membawa bayi. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta Pertamburan dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama Transjakarta. Dear customers, welcome to Transjakarta. We would also like to inform Dan lagi that dari sebelah ya Transjakarta untuk provides mau menuju ke arah priority PIK, seats for elderly, bukan disabled, dari halte yang sebelah sini. Ini kedua kali saya ke halte ini ya. Ketiga kali memang. Itu masuk. Ada petunjuk. Kita tunggu bus kita T31. Iya ya. Ini nggak ada petunjuknya. Nah, ekonomi berjalan dengan lancar ya. Ternyata antriannya sana ya. Saya baru nyadar halte ini masih panjang ya. Nah ini Alam Sutra pun ada, T31 di. Ada ya T31 ya, tapi belum ada namanya tunjuknya. Ya, saya baru lihat ini T31, mata saya agak terganggu ya. Tapi untuk pintu tol yang sana dia masih belum bisa dioperasikan kalau nggak salah ya, nanti kita coba cek aja. Wah, pas banget ya T31 nya jos. Nah ini dia Karapik. Ya memang seingat saya untuk bus T31 itu lewat sini. Kalau dari PIK dia di Kemanggisan ya, halte Kemanggisan. Oke, saya stop sini teman. Sampai jumpa. Oh, udah bisa ya tol Selipinya. Ini saya mau ke Nice. Nanti kalau dari sini ke Nice itu Nice 2 lah ya, atau seberang Nes Selkopula titiknya. Kalau kita naik bus ini tidak lama ya, kecuali kalau kalian naik bus 1A, wah lama banget teman, macetnya teman ya, di Bendengan apa itu selatan ya.
Saya nggak mau ngikutin demo itu secara full ya. Jadi kita cuma ngambil informasi sedikit, nanti kita upload malam ya. Kita muter dulu ke Pik, main-main lah ya. Ini antrian cukup panjang di sekitaran tol Selipi. Ini semuanya dikerjakan dengan secara cepat ya. Bahkan halte juga katanya diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Wow, luar biasa namanya. Biasanya waktu dia revitalisasi bisa selesai 3 bulan, tapi ini 2 minggu doang. Wah, menurut saya konyol banget ya orang-orang yang bakar-bakar itu ya. Coba kalau rumahnya dibakar, pasti ya udah stres namanya. Padahal fasilitas umum itu bukan hanya 1 atau 2 orang aja yang menggunakan, melainkan itu adalah untuk kepentingan umum. Mungkin kita nggak membutuhkannya untuk fasilitas umum, tapi orang lain pasti membutuhkannya. Kayak gitu. Nah, ini. Tapi kalau tol mah gampang, cuma tinggal bikin aja kayaknya ya, diperbaikin udah. Apalagi sekarang kan tol ini udah tanpa orang ya, gunakan kartu aja. Oke, sampai jumpa. Semoga Indonesia maju. Apapun itu yang disuarakan oleh mahasiswa ya, semoga itu didengar. Dengar-dengar sih teman, untuk yang diajukan mahasiswa itu sudah didengar ya. Tapi semoga aja itu tidak formalitas semata.